Selamat pagi, perkenalkan nama saya Monika dengan NIM 22104177751. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan untuk memenuhi UAS mata kuliah metode kuantitatif. Di mana judul jurnal yang saya ambil yaitu penerimaan bea lelang empirikal faktor analisis pada proses lelang aset di negara Indonesia. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara berbeda dengan pendapatan negara. Penerimaan negara berupa uang, sedangkan pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang dapat meningkatkan nilai kekayaan bersih. Penerimaan negara dapat berupa penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan negara bukan pajak berupa bagian laba BUMN, hibah dari dalam dan luar negeri, pengembalian belanja, dan sebagainya. Berbagai jenis penerimaan negara ini dapat dibedakan baik dari sumber dana, cara perolehan, objek penerimaan, dan sebagainya. Definisi PNBP dalam undang-undang baru tersebut lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Dalam peraturan terbaru tersebut terdapat 4 kriteria objek PNBP, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran, pendapatan dan belanja negara, pengelolaan kekayaan negara, dan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Objek PNBP ini meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Pada lelang yang diselenggarakan oleh negara, pemenang lelang akan dikenai bea lelang pembeli atas barang yang dimenangkannya sesuai tarif yang berlaku saat itu. Begitu pula dengan penjual. Mereka akan dikenakan bea lelang penjual sesuai tarif yang berlaku. Bea lelang ini, baik bea lelang penjual maupun bea lelang pembeli, dihitung berdasarkan pokok lelang yang terbentuk atau harga laku penawaran tertinggi yang diajukan oleh pemenang lelang. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban bagaimana negara dapat mendorong peserta lelang untuk meningkatkan penawaran yang mereka ajukan. Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pokok lelang terbentuk atau harga laku sehingga penerima negara semakin meningkat. Baik, yang berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu empiris, bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya penerimaan bea lelang pada proses lelang aset negara di Indonesia. Yang kedua, metodologis, bagaimana teknik analisis yang tepat untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor terhadap besarnya penerimaan bea lelang. Yang ketiga, ada kontekstual, bagaimana konteks lelang aset negara di Indonesia dan perkembangannya menjadi lebih digital. Yang keempat, ada konseptual, yaitu bagaimana teori, agenda, dan perilaku peserta lelang dapat dijadikan kerangka konseptual untuk menjelaskan proses dan hasil lelang aset negara. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu penelitian ini untuk mencari jawaban bagaimana negara dapat mendorong peserta lelang untuk meningkatkan penawaran yang mereka ajukan. Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pokok lelang terbentuk atau harga laku sehingga penerimaan negara semakin meningkat. Baik, yang berikutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan antar jumlah peserta lelang dengan besarnya harga laku lelang. Menurut teori klasik lelang, semakin banyak jumlah peserta lelang, maka akan terjadi persaingan yang lebih ketat antara peserta untuk mengajukan penawaran hingga akan menaikkan harga laku lelang. Yang kedua, yaitu hubungan antar aspek demografis. Pemenang lelang, khususnya umur, dengan besaran harga laku lelang. Penelitian sebelumnya menemukan adanya perbedaan perilaku antara pria dan wanita dalam berinteraksi, termasuk dalam penentuan penawaran pada lelang secara online.
Yang ketiga, ada hubungan antara masa tayang lelang dengan besarnya harga laku lelang. Masa tayang lelang dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan antar peserta untuk menaikkan penawaran. Yang keempat, hubungan antara nilai limit atau harga minimum penawaran yang ditetapkan dengan besaran harga laku lelang. Ada dua pendapat perlawanan ditemukan dalam penelitian sebelumnya, antara mendukung dan tidak mendukung teori lelang klasik yang menyatakan harga limit tinggi akan menaikkan harga laku. Yang kelima, hubungan antara besarnya harga laku lelang dengan besaran penerimaan negara berupa bea lelang. Semakin tinggi harga laku yang terbentuk, maka besaran bea lelang penjualan dan pembeli yang dihitung berdasarkan harga laku tersebut akan semakin besar pula. Baik, yang berikut ini ada hipotesis dan model penelitian. Hipotesisnya, H1, jumlah peserta lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa bea lelang. H2, aspek demografik peserta lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa bea lelang. H3, waktu tayang lelang berpengaruh negatif terhadap PNBP berupa bea lelang. H4, nilai limit lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa bea lelang. Baik, di sini ada variabel bebas atau variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jumlah peserta lelang, aspek demografis, masa tayang lelang, dan nilai limit. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan satu variabel terikat atau variabel dependen yang digunakan sebagai variabel yang akan mendefinisikan nilai dari PNBP bea lelang, yaitu harga laku lelang. Baik, yang berikut ini ada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk cross-seksional, sebagai besar data bersumber dari data Kementerian Keuangan. Data lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data penelitian juga dikumpulkan dari literatur yang relevan. Baik, yang berikut ini ada analisis hasil penelitian. Dari hasil olah data secara statistik terhadap data-data variabel yang diuji, diperoleh gambaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tabel deskriptif variabel penelitian tersebut. Selama kurun waktu 4 tahun, dari tahun 2016 hingga 2019, dari 5.133 data yang diteliti setidaknya memiliki satu jumlah peserta lelang dalam setiap lelangnya. Angka 2 juga menjadi angka rata-rata jumlah peserta dalam suatu lelang. Jumlah peserta terbanyak yang termasuk menjadi data yang diteliti oleh penulis berjumlah 138 peserta. Rata-rata umur pemenang lelang yaitu 42 tahun dengan nilai tengah 41 tahun. Umur tertua adalah 119 tahun, sedangkan umur termuda pernah memenangkan lelang yaitu 18 tahun. Terdapat 3.834 pemenang yang berjenis kelamin pria dan 1.299 pemenang berjenis kelamin wanita. Rata-rata bergabung dari seluruh waktu tayang yaitu 288 jam, jangka waktu terpendek yaitu 19 jam. Nilai rata-rata limit lelang yaitu 1,110 miliar dengan nilai tengah 276 juta dan nilai limit terendah yaitu 10.000. Baik, yang berikut ini yaitu profil dari responden. Baik, profil dari responden ini bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Baik, berikut ini adalah statistik deskriptif. Variabel yang pertama, jumlah peserta lelang dengan tipe data deskriptif. Statistik deskriptif yaitu 12,43. Variabel kedua yaitu usia pemenang lelang dengan tipe data kontinu. Statistik deskriptifnya yaitu 42,3 tahun. Variabel ketiga yaitu masa tayang lelang dengan tipe data kontinu. Statistik deskriptifnya 15 hari. Variabel keempat, nilai limit. Tipe datanya kontinu. Statistik deskriptifnya sebesar 1 miliar. Yang variabel kelima, harga laku dengan tipe data kontinu. Statistik deskriptifnya 1,200 miliar. Baik, yang berikutnya ada hasil pengujian hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu jumlah peserta lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa bea lelang.
Koefisien regresinya 0,0034 dengan nilai T 2,45 dengan nilai P 0,015. Keputusan hipotesisnya ditolak. Hipotesis kedua yaitu aspek demografik peserta lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa bea lelang dengan koefisien regresi 0,001038 dengan nilai T 2,61 dengan nilai P 0,011. Keputusan hipotesisnya ditolak. Hipotesis ketiga yaitu waktu tayang lelang berpengaruh negatif terhadap PNBP berupa bea lelang dengan koefisien regresi 0,00032 dengan nilai T 0,12 dengan nilai P 0,904. Keputusan hipotesisnya diterima. Hipotesis keempat yaitu nilai limit lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa bea lelang dengan koefisien negatif 0,00041 dengan nilai T negatif 2,34 dengan nilai P 0,021. Keputusan hipotesisnya ditolak. Baik, yang berikutnya kesimpulan. Jumlah peserta memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga laku lelang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta berpengaruh terhadap harga laku lelang. Hasil ini juga menguatkan argumen bahwa semakin banyak peserta yang mengikuti suatu lelang, nilai pokok yang terbentuk akan semakin meningkat. Pada aspek demografi yang dibagi menjadi umur, jenis kelamin, dan pendapatan, maka dapat ditemukan hasil sebagai berikut dengan perinciannya. A. Umur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga laku lelang. Hal ini pula menunjukkan bahwa dengan meningkatnya umur peserta lelang secara statistik dapat diestimasikan bahwa harga laku lelang akan lebih bervariasi ke arah yang lebih tinggi. B. Kategori jenis kelamin pria memiliki pengaruh positif signifikan dibandingkan dengan kategori jenis kelamin wanita sebagai referensinya, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua huruf B ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan ada perbedaan pengaruh secara statistik untuk jenis kelamin terhadap harga laku lelang sebesar koefisien masing-masing. Pemenang dengan jenis kelamin pria memberikan harga laku yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemenang dengan jenis kelamin wanita. Hal ini lebih diinterpretasikan bahwa untuk penawaran harga yang lebih tinggi, secara statistik pria lebih berani mengambil risiko. C. Pada kategori pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga laku lelang. Mereka yang merupakan pekerja dan memiliki pendapatan yang rendah akan cenderung memberikan harga laku yang rendah daripada mereka yang status pekerjaan lainnya seperti memiliki bisnis sendiri. Baik, yang berikutnya ada kontribusi penelitian. Yang pertama, menjawab sebagaimana faktor-faktor seperti jumlah peserta lelang, aspek demografi, pemenang lelang, masa tayang, dan nilai limit mempengaruhi besarnya pokok lelang atau harga laku yang terbentuk. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dari bea lelang. Yang kedua yaitu merupakan salah satu penelitian yang membahas mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya yang berasal dari bea lelang, padahal penelitian sebelumnya mayoritas membahas penerimaan pajak. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai mekanisme penentuan besaran bea lelang berdasarkan harga laku yang terbentuk. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk menambah publikasi lelang secara komersial di internet yang ditargetkan kepada pria, meningkatkan faktor demografi berpengaruh signifikan. Yang kelima, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari bea lelang untuk kedepannya. Baik, yang berikutnya ada keterbatasan penelitian. Sampel yang digunakan merupakan transaksi lelang laku dengan kategori tanah dan bangunan. Dalam 5.133 data yang digunakan dapat berupa transaksi lelang berupa tanah, dapat pula terdapat transaksi lelang berupa tanah dan bangunan. Harga tanah antar satu daerah dengan daerah yang lain bisa saja berbeda secara signifikan. Terkait lokasi atas tanah,
dan bangunan tidak dipilah, sehingga mungkin saja dapat nilai terkompensasi dari sampel satu untuk sampel yang lainnya. Penelitian ini dilakukan terhadap transaksi dalam kurun waktu 4 tahun, di mana jumlah frekuensi transaksi tampak berbeda secara signifikan, dengan frekuensi paling sedikit pada tahun 2016 dan paling banyak pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun dapat memberikan hasil yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.